Hai everyone, nama gue Elvis Melda Costa, gue dari Fuse Peak 4. Nah, hari ini gue akan ngebawain sebuah topik sharing yaitu Planning of Excellence. Nah, tapi sebelum itu kita berdoa bareng-bareng yuk, ya sebelum kita dengerin sharing dari gue. Nah, Bapak yang baik, terima kasih Tuhan karena Kau telah pimpin kami. Sebenarnya kami ingin mendengarkan firman-Mu ya Bapak. Pakai aku Tuhan untuk biar apapun yang keluar dari mulutku itu hanya berasal daripada-Mu ya Tuhan. Sembunyikan aku di balik salib-Mu ya Tuhan, supaya apapun yang aku ucapkan itu hanya untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Oke, nah topik hari ini yang akan gue bawain yaitu Planning of Excellence. Nah, kita semua sering mendengar sebuah pepatah kuno, failing to plan means planning to fail. Gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Namun seringkali di era modern ini, konsep planning of excellence itu kurang lebih menggambarkan sebuah yang namanya kesuksesan, pencapaian prestasi, atau hal-hal yang bersifat materi, atau bahkan pengakuan sosial, atau yang bisa dibilang seringkali hal-hal yang bersifat duniawi. Nah, namun bagaimana nih kita sebagai orang Kristen, sebagai believers, untuk bisa merespon hal-hal seperti ini. Nah, seperti topik kita di tahun ini yaitu Pursuit of Excellence, dan ayat Alkitabnya berasal dari Kolose 3 ayat 23, mengatakan bahwa apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Whatever you do, work at it with all your heart, as work for the Lord, not for human master. Nah, ayat ini sebenarnya cukup personally hits me a lot, karena gue percaya ketika kita melakukan sesuatu dalam pekerjaan kita, sometimes kedagingan kita itu mengarahkan kita untuk ke hal-hal yang dimana kita untuk membuat orang lain happy. Ya, contohnya misalkan dalam pekerjaan, misalkan kita kerja di kantor gitu ya. Nah, misalnya kita mau melakukan yang terbaik supaya atasan kita bisa ngelirik kita gitu ya, suka sama kita dan happy sama pekerjaan kita. Dan mungkin orang-orang di kantor bisa happy sama kita ketika kita ada di kantor gitu ya. Atau mungkin ketika kita melakukan bisnis ya, kita membuat klien kita itu seneng nih sama kita, trust sama kita gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin ada juga beberapa kondisi-kondisi yang serupa juga gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya hal-hal seperti ini sebenarnya boleh atau enggak sih? Sebenarnya jawabannya sangat-sangat boleh ya. Apalagi kalau mungkin kita sudah memiliki sebuah plan tertentu dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, atau bahkan dalam kehidupan kita ya, itu nggak apa-apa banget. Misalnya kita itu seorang tulang punggung keluarga, yang dimana kita harus menafkahi keluarga, kita harus bertanggung jawab sama keluarga kita, dan tentu saja boleh gitu. Tapi one thing for sure, do it for God ya, bukan untuk sesama kita, bukan untuk orang lain. Oke? Supaya apa sih? Kedagingan kita tidak mengambil alih dan menggagalkan rencana Tuhan yang Tuhan inginkan terjadi di kehidupan kita. Nah, supaya kita tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, ada dua hal yang pengen gue coba bahas, yaitu careful preparation dan juga prayerful dependence. Nah, bicara tentang careful preparation ya, gue percaya if you want to be great ya, dan setiap orang pasti mau menjadi great, pasti ada sebuah langkah-langkah yang perlu dipersiapkan. A careful preparation. Nah, ada sebuah kata-kata dalam bahasa Latin yaitu amat victoria curam, yang artinya victory love preparation. And yes, victory does love preparation. Karena gue percaya nggak ada satu hal yang kebetulan di dunia ini. Semua hal yang hari ini kita lihat baik, itu semua dipersiapkan dengan sangat-sangat matang. Contoh, hal yang paling sederhana. Kalau misalkan kita mau ujian, ya, kan kita harus belajar. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat nilai bagus, dan mungkin kita bisa naik ke level pendidikan selanjutnya. Artinya, ada hal-hal yang mungkin kita harus persiapkan.
Ya, contoh kayak belajar. Kita baca materi A, B, C yang relate sama ujiannya, supaya hasil ujian kita bagus. Contoh lagi, Pak Jokowi misalnya. Ya, beliau bisa menjadi presiden 2 periode, bukan tanpa hal yang kebetulan. Dia dan tim sudah benar-benar preparation untuk supaya kampanyenya bisa menang melawan capres-capres yang lainnya. Atau bahkan yang paling dekat, yaitu views kita sendiri. Ya, hari ini views kita keren banget, rapi banget. Kenapa? Karena pastoralnya udah mikirin ya strukturalnya seperti apa, organisasinya seperti apa, supaya hari ini kita menjadi sebuah komunitas yang sangat-sangat rapi. There is some preparation, right, behind all of it, gitu. Nah, as we know juga ya, kitab Amsal itu ditulis sama tokoh yang paling terkenal, yaitu Raja Salomo. Ya, dan kita tahu Raja Salomo adalah tokoh yang paling bijaksana di Alkitab, atau bahkan bisa dibilang di sepanjang sejarah manusia. Nah, di Amsal 21 ayat 5, perencanaan yang baik dan kerja keras mendatangkan kemakmuran. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa akan mengalami kekurangan. Bahasa Inggrisnya, good planning and hard work lead to prosperity, but hasty shortcut lead to poverty. Ya, dan menurut gue ini bagus banget ayat Alkitabnya. So we need to plan before we do something, especially if we want it to be great. Ya. Nah, tapi ada satu hal yang menurut gue pribadi kita bisa belajar dari Raja Salomo. Ya, Raja Salomo bukan hanya berhikmat, bukan hanya pribadi yang sangat bijaksana, ya, tapi dia juga sangat bergantung sama Tuhan. Ya, he also do a prayerful dependence. Nah, kita masuk ke babak terakhir, yaitu prayerful dependence, berdoa, ya, dan berserah, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena sometimes ketika kita buntu dan ketika kita merasa kayaknya nggak ada pertolongan, nggak ada jalan, sometimes di titik tersebutlah Tuhan kasih pertolongan. Tuhan kasih hikmat untuk kita bisa memecahkan masalah yang terjadi. Sometimes kita juga lupa, dan mungkin karena terlalu asik memplanning segala sesuatu to be excellence, ya, kita lupa untuk kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tapi ngomongin soal results, ya, gue percaya semuanya udah Tuhan yang atur, gitu. Nah, tapi di Proverbs 16 verse 3 says, commit your actions to the Lord, and your plan will succeed. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Nah, di sini kita bicara tentang hasil, udah semua Tuhan yang atur. Ya, mungkin kelihatannya ketika contoh kita udah memplanning atau merencanakan sesuatu dengan sangat amat baik, lalu hasilnya tidak sesuai dengan harapan kita, ya, mungkin kita sebagai manusia bisa saja kecewa. Tapi gue percaya apapun hasilnya, walaupun terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita mau, itu udah yang terbaik dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan udah tahu ujungnya itu kalau Dia kasih ke kita tuh bakal jadi apa, gitu. Mungkin aja contoh misalkan ada sebuah proyek yang kita anggap kayaknya wah ini udah untungnya udah oke banget gitu ya, terus kliennya juga udah oke banget gitu ya, ternyata proyek itu kita nggak menang tender, atau mungkin kita nggak dapat, atau mungkin kliennya jadi cari ke orang lain gitu. Mungkin kita sebagai manusia bisa kecewa, tapi percayalah Tuhan tahu yang terbaik. Mungkin aja kalau kita dapat proyek itu kita jadi sombong. Mungkin aja kalau misalkan kita menangin proyek itu, kita jadi jauh sama Tuhan. Gitu. Mungkin aja proyek itu ke depannya bisa jadi banyak problemnya. Atau mungkin kliennya yang tadinya oke jadi nyebelin, rese, dan lain-lain. So Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Jadi jangan pernah punya prasangka buruk sama Tuhan. Karena apapun yang terjadi di kehidupan kita, itu semua karena Tuhan mengizinkan dan Tuhan tahu ini yang terbaik untuk diri kita. Oke? Nah, ada satu lagu yang cukup merema di hati gue ketika gue prepare sharing ini, ya. Liriknya kayak gini. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me
He will be my God. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way. Tuhan yang sama yang bisa menolong orang banyak, Tuhan yang sama juga yang bisa menolong kita dengan caranya yang ajaib. Yang tidak pernah kita lihat, yang tidak pernah kita dengar, dan yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan siapkan untuk kita semua. So let's plan your work and work your plan excellently with a careful preparation and fully dependence to the sovereign of God. Mungkin itu aja yang bisa gue sharingin hari ini. Semoga sharing hari ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Have a blessed day.